Oke, baik Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung, ya. Kita sambil menunggu yang lain karena tadi kami sudah meng-cross-check beberapa peserta, belum ada yang bergabung juga, tidak apa, kita tunggu kurang lebih mungkin 2 menit lagi, ya, sambil santai rileks. Dipersiapkan kembali karena nanti Bapak Ibu semuanya akan di cross check nih satu persatu, kita akan melihat karena tadi sudah kita lihat ya beberapa peserta yang sudah ditampilkan ya videonya, kita sudah melihat dan ada sedikit kemajuan tapi tidak apa ya, nanti kita akan perbanyak lagi kemajuannya dengan kita praktek bersama tentunya. Nah, Bapak Ibu semuanya sambil menunggu yang lain ya, kalau misalnya mau ada yang ditanyakan silakan saja dengan senang hati, nanti kita bahas bersama-sama juga Pak Bu di sini ya. Sekiranya mungkin ada kesulitan atau mungkin ada yang masih dibingungkan, ada yang masih bingung, boleh Bapak Ibu bertanya, boleh, atau mau discuss apa juga boleh, begitu. Oke, baik Bapak Ibu, kita kurang lebih nanti akan masuk ya untuk Pak Risma kembali. Kurang lebih di 3 menit lagi. Ya, saya ingin coba cross check dulu semangat di pagi menjelang siang hari ini. Saya boleh menyapa dulu sekali lagi. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Baik, Bu. Oh, ini ada yang masih sambil nyemil-nyemil sesuatu ya. Nggak apa-apa, it's okay Bapak Ibu ya. Karena sambil santai, relax, tapi tetap serius, tetap fokus. Insya Allah nanti semuanya akan bisa lebih oke lagi, lebih optimal lagi ya. Saya ingin coba dulu ke Ibu, siapa ini ya, Bu Fatwiah Nur. Ya, Ibu boleh di unmute dulu. Apa kabar Ya, Bu. Ibu di siang hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oh ya, sudah berbeda ya Bu ya. Tadi pagi ada semangat, sukses dan bahagia gitu Bu. Iya. Oh Boleh iya. diulangi, yuk Bu Fatwiah. Diulangi. Apa kabar Ibu di siang hari ini? Semangat, Mbak. Apa? Lupa, Bu. Sukses, bahagia. Oh Oke, iya. nggak apa-apa. It's okay. Yuk, Bu. Lagi, Bu. Apa kabar Ibu di siang hari ini? Semangat, sukses, bahagia. Oke, luar biasa. Terima kasih. Saya ingin menuju ke yang lain dulu. Ada siapa di sini? Boleh dibantu? View-nya, Mbak. Boleh dibantu oleh Ibu, sekarang tadi sudah Ibu, sekarang boleh ke Bapak deh, Pak Riza Saputra. Tadi sebenarnya belum ya, Pak Riza Saputra bisa di-unmute. Ya, senyumnya sudah mengindikasikan kalau semangatnya naik 35% ya Pak ya. Oke, Pak Riza Saputra, semangat siang. Apa kabar di siang hari ini Pak Riza? Semangat, selalu bahagia. Oke, semangat, sukses, bahagia. Terima kasih Pak Riza. Nah, Bapak Ibu semuanya, dengan kompak, dengan penuh semangat dan fokus ya di siang hari ini, saya ingin melihat tatapan auranya walaupun hanya di layar, karena tapi di sini tetap terlihat ya, tetap nampak gitu. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sukses, bahagia. Wah, Pak Sandi ketinggalan ini Pak Sandi. Boleh diulangi Pak Sandi, khusus son. Pak Sandi, unmute dulu. Apa kabar di siang hari ini Pak Sandi? Semangat, sukses, bahagia. Asik sekali. Oke, baik. Terima kasih semangat dan antusias dan juga optimisme dari Bapak Ibu semuanya. Ya, tadi kami sudah melihat juga beberapa dari video ya dari Bapak Ibu semuanya. Ya, yang masih proses juga ada, tapi tidak apa, tapi tetap mengirim ya Pak Bu, karena kita akan melihat nih satu persatu seperti apa tampilan dan juga perkembangan dari Bapak Ibu semuanya. Karena saya yakin setiap person butuh proses yang berbeda-beda, tapi nggak apa-apa, itu menjadi hal yang wajar untuk setiap orangnya. Nah, Bapak Ibu, untuk opening ini perlu dimantapkan lagi bagaimana kita menyapa, bagaimana kita memberikan motivasi walaupun itu hanya sekilas, pengalaman pribadi mungkin ya. Nah, itu bisa diberikan ke arah situ. Dan tentu untuk penguatan motivasi untuk para peserta Anda atau mahasiswa Anda. Oke, baik. Sudah siap untuk kita masuk lanjut lagi materi yang selanjutnya untuk membahas lebih detail lagi tentang bagaimana membuat kelas daring Anda lebih menarik, antusias, dengan opening kelas yang hebat dan luar biasa. Oke, baik. Langsung saja kita akan langsung bersama dengan Bapak Risma
Oke, baik Bapak Ibu semuanya, semangat siang. Terima kasih yang sudah bersama. Ada Ibu Rinda, ada Pak Sandi, Bu Khairatul Munna, lalu ada Bu Bina, Bu Irma, Bu Ergina, Pak Andi, Ibu Siska, Ibu Bulkisnawati, ada Pak Fahmi Nuraini, ada Bu Istiqomah Ridwan, ada Pak Taufik Hidayat, lalu ada Pak Muhammad, Ibu Fathia Nur, Ibu Robiatul Adabiyah, Ibu Ana Rizka, ada Pak Riza Saputra, ada Ibu Rinawati, lalu ada Bapak atau Ibu Al-Hijrah Media, belum ada videonya ini, lalu ada Bapak Muhammad Rifki, ada Bapak Anwar Fuadi, Bapak Badrian, ada Ibu Munshi ya, Pak Anwar Fuadi, ada Munshi, yang lainnya. Pada kesempatan siang hari ini saya merasa senang dan bersyukur bisa bersama-sama. Ada yang salah ya, kok pada senyum-senyum semua ini. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, saya merasa senang hari ini. Saya tadi sudah melihat ya, langsung akan kita review satu persatu. Apa yang menjadikan kualitas itu menjadi menurun Bapak Ibu? Tadi saya sudah melihat Bapak Ibu semuanya ketika memberikan openingnya, itu yang kurang adalah satu, posisi handphone masih banyak posisinya yang Bapak Ibu ketika rekam masih nunduk begini. Nah, upayakan posisinya bisa sejajar Bapak Ibu. Untuk yang berdiri, untuk yang duduk pun juga sama, upayakan juga posisinya sejajar. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu posisinya itu masih menunduk seperti ini, maka mohon maaf yang akan kasihan daerah sini. Ya, saya akan sedikit mengulas tentang teknik kita pada kesempatan siang hari ini. Kita akan bahas Bapak Ibu, tekniknya adalah teknik opening. Ya, semoga bisa terlihat dari sebelah sana, di mana teknik opening ini adalah teknik yang menjadikan Bapak Ibu bisa lebih maksimal. Ya, bisa menjadi maksimal. Nah, banyak orang yang melihat bahwa teknik opening ini hal yang biasa-biasa saja. Saya akan coba perbesar dari tempat saya, semoga bisa terbantu. Oke. Ya, teknik opening ini yang pertama Bapak Ibu, tadi sudah kita bahas bahwa persiapan untuk mengajar kelas daring itu tekniknya tadi sudah kita awali dengan teknik opening. Ya, opening tadi adalah sesuatu hal yang sangat urgent untuk Anda lakukan. Tadi saya sudah membahas yang pertama mulai dari aura wajah, ini sangat penting sekali. Ya, aura wajah ini hal-hal yang sangat simpel Bapak Ibu. Aura wajah ini adalah hal-hal yang sangat simpel. Aura wajah ini hal yang sangat simpel. Tetapi tadi saya sudah melihat Bapak Ibu saat mengajar, tadi sudah alhamdulillahnya semangatnya sudah dapat, kemudian intonasinya sudah bagus, tetapi ada hal-hal yang masih kurang. Apa itu? Yaitu pitch control. Ya, nanti kita akan praktek bersama-sama ya. Nah, setelah aura tadi kita juga sudah membahas bagaimana posisi Anda pada saat posisi bahasa tubuh. Banyak sekali tadi saya lihat bahasa tubuh Anda masih kurang. Bahasa tubuh. Jadi kalau Anda melatih, Anda mengajar, kalau misalnya bahasa tubuhnya itu kurang bisa maksimal, kurang bisa optimal, maka orang lain pun juga akan jenuh dalam melihat Anda. Sehingga sangat penting sekali Anda betul-betul harus bisa menyiapkan segala sesuatunya dengan lebih maksimal lagi. Nah, Bapak Ibu, tadi aura sudah, bahasa tubuh sudah, lalu berikutnya yang perlu Anda siapkan adalah bagaimana. Nah, ini akan kita bahas Bapak Ibu. Bagaimana memasukkan unsur-unsur motivasi. Ya. Saya akan masuk ke beberapa tayangan slide tentang motivasi. Bagaimana otak kanan dan juga otak kiri ini berpengaruh. Ya, Bapak Ibu, otak kanan dan juga otak kiri. Ini perubahannya sangat luar biasa sekali. Ketika Anda melatih mindset harus diawali dari mengubah pola pikir, ya, mengubah pola pikir. Kita kebanyakan sekarang kalau misalnya mengajar,
bekerja itu lebih banyak menggunakan otak kiri. Saya akan seimbangkan menjadi otak kanan. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita harus memahamkan diri kita semuanya bahwa kita bekerja itu harus dengan kreativitas. Kita bekerja harus dengan seni. Dan kita juga bekerja harus dengan impian dan juga imajinasi. Kalau misalnya Anda mengubah kemampuan diri Anda mengubah diri Anda menjadi lebih kreatif, maka biasanya otak kiri akan menolak. Bapak Ibu bisa cross-check. Biasanya kalau Anda ingin berkreasi, Anda ingin kreatif, itu saat kreatifnya Anda itu sangat berpengaruh dengan situasi dan kondisi. Kalau tidak banyak teman kreatif, bisa jadi kita sama-sama tidak kreatif. Tapi kalau teman kita kreatif, kita bisa ikut-ikutan kreatif. Nah, sekarang yang paling penting bagaimana memunculkan kreativitas itu dalam diri kita sendiri. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Orang-orang sukses adalah dia yang berani menampilkan kreativitas justru di saat kondisi yang sempit. Di era pandemi ini, Bapak Ibu, kita sudah bersama-sama melewati 3 bulan, 4 bulan, bahkan besok kita mulai Agustus sudah mulai daring lagi sampai dengan bulan Desember, dan harapan kita tidak sampai di sana, kita sudah bisa mulai dibuka bersama-sama. Nah, masuk ke otak kiri. Otak kiri adalah hal-hal yang berkaitan dengan logika, angka, dan juga nilai. Logika, angka, dan nilai. Kalau Bapak Ibu mengajar, mulai dari sekarang, tolong tambahkan kata-kata kepada para mahasiswa. Karena ini akan mengubah otak kanan Anda yang dari kiri kemudian menjadi ke kanan. Anda tambahkan bahwa, nah besok kalau Anda bekerja, mulai dari sekarang, jangan dilihat dari sisi nilainya saja. Tapi lihat bagaimana Anda bisa berkembang di perusahaan itu. Karena banyak sampai dengan sekarang orang-orang bekerja, lulusan S1 atau S2 hanya asal bekerja, tapi dia tidak berkembang di tempat kerjanya. Nah, berarti dia sudah terjebak dengan otak kiri, Bapak Ibu. Otak kiri itu adalah logika, angka, dan nilai. Biasanya orang-orang yang bekerja lebih banyak menggunakan otak kiri, itu biasanya, mohon maaf, dia bisa mudah stres. Ya, saya ingin coba lihat bagaimana respon Bapak Ibu semuanya di Zoom saya. Ya, saya ingin lihat respon Bapak Ibu. Saya ingin melihat wajah-wajah di antara Bapak Ibu ini, wajah-wajah bahagia, stres, atau wajah-wajah mendekati stres. Ya. Saya bisa lihat senyumannya Pak Taufik, kemudian Pak Sandi Rosyadi, lalu Ibu Bina Aulina, gitu, senyuman yang lebar-lebar itu ya mohon maaf kalau agak tersindir-sindir begitu Bu ya, Pak ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita kembali ke otak tadi, otak kiri, kemudian ada logika, kemudian ada angka, lalu kemudian ada nilai, membuat kita kalau bekerja harus teratur, sistematis, dan akhirnya menjadi monoton. Mengapa para pengajar kalau mengajar gitu-gitu aja? Ayo Bapak Ibu, mengapa kalau mengajar gitu-gitu aja? Jadi kalau teman ngelihat mengajar, Anda melihat teman Anda mengajar, itu kita akan lihat tidak melihat sesuatu yang baru. Sehingga antar satu dosen dengan dosen yang lain, kalau ada dosen mengajar, kita ngelewat, dosennya baru ngajar, cuma lihat sepintas, oh Bapak A sedang mengajar, udah selesai. Nanti dia lewat sepintas mana lagi, oh Bapak B sedang mengajar. Nah, pernahkah Anda pada saat melewati sebuah kelas, tiba-tiba kelas itu sedang dalam kondisi yang sangat seru, kemudian ada yang sedang bernyanyi, lalu sedang ada yang main gitar, Anda pasti akan nengok lebih lama. Ngapain situ? Jadi keponya itu lebih lama. Ngapain situ? Nah, ternyata itu adalah kemampuan otak kanan, Bapak Ibu. Itu kemampuan otak kanan. Nah, otak kanan adalah otak yang membahas tentang impian, imajinasi, dan juga mau mengubah diri. Tapi kalau misalnya Anda masih terjebak dengan otak kiri yang tadi sudah saya sampaikan, ada logika, kemudian ada angka, lalu dia monoton, maka di otak kiri itu yang paling berbahaya apa Bapak Ibu? Yang paling berbahaya, dia tidak mau mengubah diri, dia terjebak dengan rutinitas. Nah, kalau sudah terjebak dengan rutinitas ini sangat berbahaya. Ya, kalau sudah terjebak rutinitas sangat berbahaya. Saya akan berkomunikasi dengan salah satu
peserta dosen yang sungguh luar biasa. Bisa tolong dibuka, Mbak? Ya, oke, baik. Terima kasih. Kita langsung akan menuju kepada Ibu Rabiatul Adawiyah. Ya. Assalamualaikum, Ibu. Ya, mute-nya belum dibuka, Ibu, maaf. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, Ibu Rabiatul Adawiyah. Ya, semangat, sukses, bahagia. Alhamdulillah, senang sekali. Saya itu tadi pagi pas bangun, ditanya sama anak saya. Biasanya di rumah ngajarnya, tapi sekarang kita di studio di kantor. Bapak mau kemana? Saya mau ke Banjarmasin. Lalu anak saya tanya, loh kok ke Banjarmasin? Iya, Banjarmasin, tapi lewat virtual, bertemu dengan Bapak Ibu dosen yang sangat hebat dan luar biasa. Dan ternyata saya sekarang ketemu dengan Ibu Rabiatul Adawiyah yang sangat luar biasa. Ibu, kalau mengajar itu menurut Ibu, ya, menurut Ibu, sudah kreatif, masih biasa-biasa saja, atau sangat butuh suntikan kreativitas agar lebih eksis dan lebih termotivasi untuk menjadi seorang dosen yang baik? Mungkin selama ini bisa dikatakan belajar untuk kreatif gitu aja. Belajar untuk kreatif. Jadi alhamdulillah nih acara ini bisa membantu lagi untuk bisa kreatif. Baik. Apalagi, Bu? Iya. Tentu ini akan membantu bagi kita semua untuk mengembangkan nanti terutama dalam masa pandemi ini, bagaimana pembelajaran daring yang sementara selama ini kan masih bersifat kaku lah, karena memang kami masih dadakan memulai pembelajaran daring ini kan baru dimulai di Maret tadi kan. Jadi untuk kedepannya mudah-mudahan bisa kreatif lagi, apalagi mengembangkan dengan media-media yang ada. Apalagi cara openingnya tadi kan sudah bagus tadi, menarik sekali. Terima kasih Bapak. Baik, saya mau memberikan challenge kepada Ibu Rabiatul Adawiyah. Ikuti kata-kata saya ya, ikuti nyanyian saya pengen dengar. Bapak Ibu yang lain, kita akan dengarkan ini dia suara Ibu Rabiatul Adawiyah dengan sebuah lagu yang akan dinyanyikan oleh Ibu Rabiatul Adawiyah. Lagunya apa? Bebas terserah. Hanya sebentar saja, 1 bait. Silahkan. Namanya challenge itu dadakan. Ya, jadi bukan hanya telur goreng saja dadakan, tapi Rabiatul awal Ibu Adawiyah itu juga harus memberikan lagunya. Oke, ini saya sedang melatih otak kanan nih. Ya, sedang melatih otak kanan. Bapak Ibu yang lain jangan senyum-senyum aja ya. Nanti tiba-tiba saya langsung akan menuju ke sana loh ya. Tiba-tiba saya ketok pintu, tok tok tok, silakan nyanyi Pak gitu. Ibu Rabiatul awal, Ibu Rabiatul Adawiyah, silahkan lagunya dimulai dari sekarang, 1 bait saja bebas. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Maaf Pak, lagu anak-anak aja bisa karena banyak punya anak. Oke, tepuk tangan dulu Bapak Ibu semuanya, luar biasa. Oke, terima kasih Ibu. Sekarang saya langsung akan menuju ke Bapak Sandi Rosyadi. Ya, assalamualaikum Pak Sandi Rosyadi. Waalaikumsalam Bapak. Ya, sehat-sehat Pak Sandi? Ya, alhamdulillah. Ya, panggilannya Pak siapa ini? Pak Sandi atau Pak Rosyadi? Bebas Pak Sandi boleh. Oke, baik. Pak Sandi, sudah bekerja dengan bahagia atau sudah bekerja mendekati tidak bahagia? Bahagia tentu. Bahagia ya. Apa yang membuat Anda bahagia? Lingkungannya menarik. Lingkungan kampusnya menarik, menghadapi orang-orang baru karena setiap semester kita menghadapi mahasiswa-mahasiswa yang baru dengan tantangan-tantangan yang baru. Menyenangkan?
Ya, oke, baik. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan ke Pak Sandi. Silakan Anda sampaikan 3 prioritasnya. Mengajar kreatif, kejenuhan, mahasiswa baru. Anda urutkan menurut Anda mana yang sekarang sedang mewakili hati Anda. Mengajar kreatif, mahasiswa baru, kejenuhan. Oke, baik. Terima kasih. Ya, sekarang pertanyaan yang sama, saya akan berikan challenge kepada Anda. Lagu 1 bait saja. Yes. 3, 2, 1. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Ini dia, Sandi Rosyadi. Universitas Islam Negeri Antasari menjunjung akhlak mulia. Terima kasih, Pak. Oh, iya. Oke, baik, terima kasih. Padahal tadi saya yang terdengar cuman bagian belakangnya aja tadi, tapi is oke, tidak masalah. Terima kasih Pak Sandi. Sekarang saya akan langsung menuju kepada, sebentar, saya lihat dulu para peserta. Ibu Rinawati. Ibu Rinawati. Yes, assalamualaikum Ibu. Ya, bisa dibuka dulu mute-nya. Ya, sehat-sehat Ibu. Ya, sehat sekali. Alhamdulillah. Ya, kenapa Ibu tadi waktu dipanggil namanya langsung pegang kepala? Astagfirullahaladzim. Bukan masalah itu kita. Oke, baik Ibu Rina, sudah berapa tahun menjadi seorang dosen? Berapa tahun ya? Baru aja. Baru. Kalau di UIN baru jalan 2 tahun ya. 2 tahun. Oke, tapi sebelumnya kan sudah pernah mengajar. Kalau total semua pengajaran berapa tahun? 6 tahun kayaknya. 6 tahun ya. Oke, baik. Apa yang bisa Ibu Rina ambil dari kita sudah masuk beberapa menit tadi atau beberapa jam tadi sampai dengan sekarang, apa yang sudah bisa diambil untuk bagaimana memanage kelas daring ini? Ini ya bagus sekali ya, saya suka. Kayaknya saya itu sebenarnya ngantuk sekali tadi, dari di awal tadi saya ngantuk sekali, males, boringan. Masuk Mas atau Bapak ya, saya jadi semangat, bagus banget, kreatif, membuat saya jadi tambah semangat. Saya mau ngikutin deh, saya mau serius seperti itu. Keren deh, pokoknya saya suka. Saya jadi banyak mau belajar, mau lebih kreatif lagi di kelas, seperti apa sih cara proses belajar mengajar yang baik itu. Oke lah, ya. Saya suka. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Challenge selanjutnya sama tadi dengan Ibu Robiatul, dengan Pak Sandi, dan sekarang Bu Rina, 1 bait saja, lagunya bebas. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, ini dia ada UIN Antasari Idol 2025. Dengan judul lagunya, silahkan Ibu. Pelangi-pelangi alangkah indah. Udah itu aja, merah kuning hijau, nggak tahu saya. Nggak bisa nyanyi, cuman bisa nyanyi itu aja. Ya, oke, baik, terima kasih Ibu Rina, terima kasih. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu, nggak semuanya. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu, masuk ke materi lagi ya. Tadi kan saya sudah membahas tentang aura, bahasa tubuh, dan juga motivasi. Suksesnya seorang dosen sangat tergantung bagaimana motivasi dia mengajar. Mohon izin Ibu Bapak, saya sedikit akan share tentang bagaimana awal mula saya mengawali karir sebagai seorang dosen, bagaimana sebagai seorang trainer, dan bagaimana saya mengawali menjadi seorang entrepreneur. Di sini saya bisa melihat wajah Bapak Ibu semuanya. Seandainya Pak, saya itu hadir di hadapan Bapak Ibu semua, saya betul-betul hadir datang di aula UIN Antasari dan datang di sana dengan tim, itu akan sangat terasa. Saya bisa melihat dan membaca Bapak Ibu itu tipikal mengajarnya seperti apa. Saya misalnya akan membaca, nggak usah. Saya akan melihat saja dari tayangan ini, sekilas saya melihat di antara Anda, itu ada yang kalau misalnya pagi hari, itu mau mengajar,
itu bingung banget milih yang namanya bajunya itu mau warna apa biar match sama sepatu, sama ikat pinggang, celana itu bisa di match tuh gimana. Ada tipikal ngajar seperti itu, ya, yang tersindir mohon maaf ya. Tapi ada juga yang cuek. Nah, ada juga yang cuek gitu. Jadi mau ngajar, ya sudahlah ngajar aja. Saya mau kemana aja ngajar, ketemu sama mahasiswa juga, gimana Mas, Mbak? Bla 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 bla. Nah, orang-orang yang sukses di masa yang akan datang adalah dia yang sangat peduli Bapak Ibu dengan dirinya. Saya berharap Anda sangat termotivasi hari ini, semua dosen-dosen di UIN Antasari ini, belum semuanya memang bertemu dengan kami, untuk menjadi seorang dosen program CMC ini dengan hebat dan dengan luar biasa. Mengapa? Karena kalau Anda sudah menerapkan, di level 1 memang kita belum akan banyak membahas detail. Tetapi di level 1 ini yang harus Anda wujudkan adalah saya bisa opening class. Hai, halo apa kabar anak-anakku, mahasiswaku, sehat ya? Pak Risma sangat senang pagi hari ini bisa mengajar dan ketemu dengan Anda semua. Dengan mimik muka seperti ini tadi, Bapak Ibu, itu sudah sangat luar biasa. Itu sudah sangat menyenangkan bagi mahasiswa. Bisa bayangkan kalau kita mengajar, kemudian saat mengajar kita mimik mukanya seperti ini. Selamat pagi anak-anakku. Ya, kita akan mengajar pagi hari ini. Maaf ya Bapak itu masih ngantuk sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa lah karena memang tugas belajar mengajar harus seperti apa. Maaf ya, maaf. Nah, hal-hal seperti ini itu tidak perlu disampaikan ke mahasiswa. Walaupun saya pernah melihat dan itu sering sekali. Bapak Ibu, kelas daring ini sangat berbeda dengan kelas offline. Kalau kelas offline, Anda mengantuk, mahasiswa melihat, Anda tinggal ke belakang, cuci muka, minum, dan sebagainya tidak masalah. Tapi kalau misalnya di kelas daring seperti ini, saya melihat ada juga seorang dosen pas mengajar begini, ya, tanpa minta izin kemana-mana, tiba-tiba dia menghilang, Pak. Jadi dia ngobrol begini, jadi mahasiswa dianggurkan begitu saja, tiba-tiba dia datang lagi begitu. Padahal enggak bisa seperti itu, harus ada kata-kata, adik-adik mohon maaf ya, saya izin minum air putih sebentar, kemudian ambil minum air putih, atau memang sudah Anda setting sedemikian rupa. Kalau minum air putih, Bapak Ibu sedang mengajar, jangan sampai di depan kamera. Contoh seperti ini, deket kan kita biasanya, terus minum, terus kita begini. Sudah pada minum belum? Ini secara etika tidak betul. Kalau Anda mau minum, ya siapkan meja khusus di kanan kiri yang tidak nampak seperti ini. Nah, begini Anda minum, kemudian Anda balik lagi seperti ini. Etikanya harus seperti itu. Ada yang menyampaikan ke kami, Pak, kenapa ya mengajar kelas daring itu ribet? Bukan ribet, tetapi Anda sedang menjadi seorang dosen yang lebih sehat. Bapak Ibu, saya akan masuk di otak sebelah kiri lagi. Tolong saya bisa dibantu. Otak di sebelah kiri itu adalah otak yang berbahaya apabila paling bawah terjebak rutinitas. Saya ingin lihat juga wajah Bapak Ibu mana saja yang sudah mulai terjebak dengan rutinitas. Orang-orang yang sudah mulai terjebak dengan rutinitas itu kalau senyum mahal banget Pak Bu. Beneran. Terus kalau misalnya menunggu orang, menunggu sesuatu, entah itu di bis, entah itu di mall, itu biasanya suka ini, apa istilahnya itu? Berpangku dagu seperti itu. Gitu. Karena apa? Karena tidak ada aktivitas yang lain. Orang-orang yang terlalu banyak menggunakan otak kiri itu biasanya tingkat kesehatannya mudah sekali untuk satu kena flu. Nah, otak kiri terjebak dengan rutinitas jangan sampai. Saya akan geser ke otak kanan. Di otak kanan itu ada imajinasi dan juga impian. Ada mau mengubah diri. Oke, Bapak Ibu, apa yang membedakan orang yang lebih banyak menggunakan otak kiri atau menggunakan otak kanan? Satu, orang yang lebih banyak menggunakan otak kiri itu mohon maaf mudah emosi. Jadi kalau ada orang berbicara, padahal tidak sedang membicarakan seseorang ini, tapi dia tiba-tiba, wah kayaknya ngomongin saya nih. Ini udah mulai cenderung dia betul-betul bisa terjebak dengan rutinitas. Kenapa? Karena dia berarti otak kanannya kurang berkembang. Ya, saya pengen lihat juga para peserta yang lain, lebih ke saya lagi, Mawar.
Nah, saya pengen berkomunikasi dulu dengan Bapak Ibu semuanya. Orang-orang yang otak kirinya berlebihan, dia akan lebih mudah untuk lelah, capek. Bapak Ibu silakan di cross check, kalau jam 9 pagi, jam 10 pagi, itu sudah cepat lelah, berarti ada sesuatu yang kurang sehat dalam diri Anda. Sudah pasti Anda jam 1 siang, kalau mengajar, sudah pasti pakai kacamata. Kacamatanya hitam lagi, biar gak kelihatan kalau sambil tidur. Jadi kita sudah mulai capek nih ngajar siang, padahal mengajar itu harusnya menyehatkan. Bapak Ibu, sebagai informasi saja, ketika kami melatih para dosen dengan mengajar ini, itu juga harus dengan persiapan. Kami harus persiapan perform, kami harus persiapan penampilan. Kenapa? Biar kami tetap fresh. Ketika kami bertemu dengan Bapak Ibu, walaupun lewat virtual seperti ini, itu tetap bisa fresh. Nah, otak kanan itu melatih Anda untuk berkreasi. Kalau otak kiri itu melatih Anda untuk stop berkreasi. Lalu bagaimana yang membedakannya seperti apa? Kalau Anda pagi hari sudah mikir kerjaan, tanda-tandanya kelebihan otak kiri. Langsung tuh pada, oh iya juga ya gitu. Jadi kalau Anda bangun tidur pagi-pagi, padahal ngajar masih jam 8 tuh. Masih jam 9. Tapi pada saat mengajar itu Anda pagi hari jam 6, setengah 7, anak-anak pengennya diajak ngobrol, diajak makan pagi. Anda sudah bingung tuh, nanti saya ngajar apa, nanti A, B, C, D. Jangan Bapak Ibu. Pagi hari bebaskan diri Anda untuk bisa survive, untuk dekat kepada keluarga. Otak kanan itu sangat mudah untuk dilatih ketika Anda belajar hal-hal yang lebih humoris, lebih humor kepada anak-anak Anda, kepada pasangan, kepada anak-anak Anda yang sudah berkeluarga. Kalau misalnya Anda belum berkeluarga, Anda bisa komunikasi dengan orang tua. Jadi pagi hari Anda betul-betul harus disiapkan menjadi lebih maksimal, menjadi lebih optimis lagi. Nah, lalu bagaimana cara Anda mengembangkannya? Saya akan masuk pada slide selanjutnya, bahwa program CMC ini adalah program memiliki kekuatan the power of you. Ya, kemampuan the power of you. Pada saat opening, Anda harus menguasai ini. Apa itu the power of you? Di slide Anda sudah nampak bahwa the power of you itu yang paling awal adalah tell us what you love. Jadi saat Anda mengajar kelas opening, katakan apa yang Anda cintai kepada mahasiswa. Contohnya begini, Mas, Mbak, sebelum Ibu mengajar, Bapak, Ibu pengen komunikasi dulu ya sama Mas Edo yang ada di ujung sebelah sana. Mas Edo, apa yang Anda sayangi dan cintai dalam kehidupan ini? Ini pertanyaan yang sangat simpel. Bapak, Ibu, Anda sebagai seorang coach. Kami melatih tidak hanya sebagai seorang dosen saja, tapi di program CMC, namanya aja CMC. Coaching, mentoring, dan juga counseling. Nah, sebagai seorang coach, Anda punya kemampuan untuk meng-coaching para mahasiswa. Nah, kekuatan seorang coach itu apa? Dia bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat mahasiswa jadi berpikir. Ketika tadi saya membahas the power of you, tell us what you love, Anda tanya paling tidak di awal perkuliahan Anda tanya, Bu, kepada beberapa mahasiswa, Mas, Mbak, coba Anda itu menyayangi dan mencintai apa saja dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu, dalam konteks opening class, kita masih bahas opening, dalam bahas opening class ini, ada 3 yang harus Anda kuasai, yaitu suara, gerak, dan lagu. Ya, jadi suara, gerak, dan juga lagu. Jadi kalau Anda itu sudah menguasai suara, gerak, dan lagu, maka opening ini akan menjadi sesuatu hal yang sangat menantang bagi Anda sebagai seorang dosen. Sehingga kalau Anda mau mengajar, itu pertanyaannya itu sudah bukan saya mau ngajar materi apa,
Tetapi pertanyaannya, besok pas saya mau ngajar di awal, mau membuat suara, gerak, dan lagu seperti apa ya? Yang itu akan ditunggu-tunggu oleh mahasiswa. Wah, Ibu Rina besok ngajarnya mau pakai lagu Keluarga Cemara loh, misalnya. Wah, Pak Sandi Rosadi minggu depan akan ketemu. Mahasiswa-mahasiswaku semuanya sampai ketemu minggu depan ya, dengan konser lagu bersama-sama dengan Pak Sandi, dan juga dengan mahasiswa semua. Minggu depan kita akan konser lagu-lagunya Niji. Itu mahasiswa, Pak. Pengen banget ketemu dengan Pak Sandi Rosadi minggu depan. Yang diingat mata kuliahnya enggak? Enggak, lagunya. At least, minimal, paling tidak Anda sudah membuat mereka tertarik dulu untuk masuk ke kelas Zoom. Setelah itu baru nanti di dalamnya, setelah opening, kita masuk ke konten. Tapi kita masih masuk ke opening dulu. Jadi suara, gerak, dan lagu ini sangat penting. Nah, kembali ke slide The Power of You tadi, bahwa ketika Anda sudah menyiapkan tell us what you love, apa yang Anda cintai, kemudian apa yang Anda kuasai, itu sangat penting. Bisa tambah ke slide-nya lagi. Oke, apa yang Anda cintai, mahasiswa-mahasiswiku? Mbak, Mas, Anda mencintai apa? Anda sharing tuh, Pak, di situ. Kemudian, teach with passion. Ketika Anda itu mengajar, Anda harus mengajar dengan antusias. Ya, Anda harus mengajar dengan antusias. Kalau di kelas daring itu Anda tidak mengajar dengan antusias, maka Anda tidak bisa menjadikan kelas itu menjadi menarik. Opening ini menjadi menarik kalau yang ngajar antusias. Suara, gerak, dan lagu ini akan menjadi menarik kalau Anda antusias. Bisa bayangkan kalau misalnya Anda mengajar tidak antusias, yang dengerin juga nggak antusias, Bapak Ibu. Terus Pak, masa iya harus antusias terus? Nanti ada tekniknya. Berikutnya, setelah teach with passion, keep your performance is good. Anda harus menjaga performa Anda. Anda harus menjaga performa Anda. Orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang menjaga performanya. Oke, orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang menjaga ke performanya. Oke, kita sekarang masuk kembali ke whiteboard ini. Bapak Ibu, tadi saya sudah jelaskan tentang gerak, suara, dan juga lagu saat opening. Lalu apa saja kalau Anda sudah membuat gerak sudah, suara sudah, lagu pun juga sudah disiapkan, materi sekarang. Sebelum masuk ke materi, kita berarti masuk ke konten ya, Bapak Ibu. Nah, biasakan mulai dari sekarang, sebelum masuk ke kelas daring, Bapak Ibu, besok kuliah, Anda harus menyiapkan ini, Pak. Wah, ini saya tulis besar-besar biar lebih mantap, Bapak Ibu. SOP. Ketika Anda mengajar, Anda harus paham bahwa standar operational procedure kelas daring ini harus bagus. Nah, Bapak Ibu mulai dari sekarang, kalau Bapak Ibu sambil membawa alat tulis, silahkan Bapak Ibu membuat peraturan kelas yang menyenangkan. Kalau kelas biasanya Bapak Ibu waktu kelas offline biasanya ada tata tertib kelas, ada aturan kelas belajar. Di online juga harus ada Bapak Ibu. Tapi harus Anda bikin yang menarik. Apa itu? Sebagai contoh, peraturan atau tata tertib atau aturan kelas online yang menyenangkan. Contoh yang pertama misalnya, Anda menyiapkan materi-materi misalnya hari Senin apa, hari Selasa apa, hari Rabu apa, itu akan menjadi hal yang sangat menyenangkan. Karena sampai dengan sekarang, Anda betul-betul harus punya kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan untuk membuat SOP, Standard Operational Procedure. Ya, jadi betul-betul Anda harus menyiapkan diri menjadi pada saat mengajar, Anda betul-betul harus menyiapkan Standard Operational Procedure. Nah, sekarang saya akan sharing kepada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana SOP ini bisa berjalan. Bagaimana standar operational procedure ini bisa berjalan. Yang pertama, peraturan yang pertama adalah berkaitan tentang sesuatu hal yang Anda harus enjoy dulu. Saya yakin di antara Bapak Ibu semuanya punya hobi. Hobi Anda apa
jadikan ini menjadi sebuah awal pembelajaran di kampus, Bapak Ibu. Saya pengen ketemu dulu dengan beberapa peserta pagi hari ini. Bisa tolong dibantu untuk para peserta. Saya bisa melihat, ya. Saya akan ketemu dengan Bapak Munsi. Ya, Bapak atau Mas Munsi. Ya, silahkan. Ya, bisa dibuka untuk mikrofonnya, Mas Munsi. Sudah tersambung? Cek 1, 2, 3. Belum, masih di unmute ya. Iya. Oke, baik. Selamat siang, Pak Munsi. Ya, selamat siang. Waalaikumsalam. Ya, sehat-sehat Pak Munsi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Semangat Pak ya. Lalu semangat insya Allah. Harus selalu semangat insya Allah. Baik. Pak Munsi, hobi Anda apa? Hobi saya yang pertama sih main game, traveling, jalan-jalan. Main game, traveling, dan jalan-jalan. Wih, keren tuh. Saya catat ya. Main game. Wow, ini anak saya banget ini. Traveling. Terus apa tadi, Pak? Jalan-jalan. Ini traveling nih, jalan-jalan istilahnya. Terus mancing. Kuliner juga. nggak kuliner? Kuliner ya pastilah. Semua kan suka kuliner pasti. Traveling sekaligus kuliner. Makannya sedikit banget, padahal dia pengen gemuk. Ada yang makannya banyak banget, padahal pengen kurus. Itu juga ada. Oke, main game dan traveling. Ini sesuatu hal yang sangat disuka oleh generasi Z, Bapak Ibu semua. Pak Munsi sudah pernah belum ngajar mengawali dengan main game dan traveling? Halo, gimana Pak? Kurang jelas. Pak Munsi sudah pernah belum mengawali ngajar kelas daring itu diawali dengan main game dan traveling? Kalau saya sih biasanya gini ya, saya ngajarkan ke mahasiswa itu enggak pernah sih ngajarin main game. Cuma kadang-kadang kan ada mahasiswa satu hobi, bahkan saya pernah mabar juga, main bareng juga dengan mahasiswa kadang-kadang malam itu kan. Mereka kan kadang-kadang ngechat saya, Pak, ayo kita main bareng. Ayo, let's go, langsung kita main. Untuk traveling sih jarang saya sama teman-teman yang traveling. Oke, baik. Pertanyaan saya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Bapak Ibu semuanya, sebelumnya terima kasih ya Pak Munsi ya, nanti kita komunikasi lagi. Oke. Ya, Bapak Ibu, ini sebagai contoh saja, ada hobi main game, ada hobi traveling. Sebentar, saya masih kurang mantep ini. Saya ingin menuju kepada Ibu Rinda Azmi. Ya, Ibu Rinda Azmi. Assalamualaikum Ibu Rinda. Ya, waalaikumsalam, Mbak. Ya, sehat-sehat Ibu. Ya, alhamdulillah sehat. Suaranya agak kecil ini Ibu. Oh iya. Iya. Halo, sudah jelas? Ya, ya baik. Ibu Rinda, saya ingin bertanya, apa hobi Anda Bu Rinda? Hobi saya jalan-jalan. Habis itu Traveling sama. ya, itu menemani anak main. Apa? Menemani anak saya main. Oh, nemeni anak main. Ya. Oke, mainnya apa? Main game atau main bola? Ya pokoknya main ya. Jadi anak saya itu bukan saya biasakan main game, cuma kayak main Lego, main robot. Jadi sebisa mungkin saya jauhkan dari HP lah. Oke. Baik kalau begitu. Ya, Ibu Rinda, sudah berapa lama Ibu mengajar? Kira-kira Tidak hanya di UIN ya, mungkin sebelum-sebelumnya. Kalau di UIN 1,5 tahun. Ya. Kalau di UIN 1,5 tahun, kalau sebelumnya 1 tahun. Jadi totalnya 2,5 tahun. Oke. Apa kesulitan Anda mengajar kelas daring? Kalau daring, saya kan basicnya kan dosen matematika, Pak. Nah, kesulitannya ya, kalau matematika itu menurut saya memang lebih gampang menjelaskan itu secara langsung lewat papan tulis. Jadi kalau misalnya daring, sekedar lewat share PowerPoint mungkin agak kurang jelas mungkin bagi mahasiswanya. Karena kan isinya rumus begitu, Pak. Betul, boring ya. Ya. Nah, dari apa yang tadi sudah kita bahas dari pukul 8, 9 sampai dengan sekarang ini,
apa yang diambil oleh Ibu yang ternyata, oh ternyata bisa ya dibuat seperti ini, yang kemudian mahasiswa sepertinya akan menarik kalau saya buat seperti ini. Menurut Ibu bagaimana? Ya, mungkin yang pertama openingnya mungkin ya, mungkin saya bisa lebih semangat lagi, bisa lebih ceria lagi supaya saat opening mahasiswa tidak pesankan di awal. Jadi untuk selanjutnya mungkin bisa lebih menarik tentang materi yang saya berikan. Ya, oke. Artinya ketika Ibu Rinda mengajar, bisa dong diawali dengan nyanyian, Bu? Ya kalau jujur kalau nyanyi sebenarnya saya kurang bisa, cuma mungkin nanti bisa lah coba-coba nyanyi sama mahasiswanya. Yes, oke. Baik, terima kasih Ibu Rinda. Iya, sama-sama Pak. Oke, baik. Bapak Ibu, saya sampaikan kepada Anda semuanya, traveling, bernyanyi, main game, itu bukan berarti Anda sebagai pemerannya yang harus memainkan ya. Tetapi yang saya maksud adalah membuat opening kelas ini adalah ketika Anda sudah ngajar, Anda boleh mengawali pertanyaan dengan seperti ini. Oke, baik Mas, Mbak semuanya, siapa yang hobinya traveling? Silakan tunjuk tangan. Ya, mereka akan tunjuk tangan seperti ini. Nah, pada saat mereka tunjuk tangan seperti ini, Anda akan panggil saja mereka, Bapak Ibu. Coba, Mas, Anda traveling kemana yang sudah paling jauh gitu. Bapak Ibu, mahasiswa akan sangat senang ketika dosennya itu mengajar dan kemudian dosennya itu memberikan penghargaan atas kehidupan yang dimiliki mahasiswa. Kelas daring itu akan menyenangkan kalau pengajarnya juga menyenangkan. Kelas daring itu akan menyenangkan ketika pengajar dan mahasiswa juga senang. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau misalnya pengajar dan juga mahasiswa dua-duanya sama-sama tidak senang, maka kelas itu juga tidak akan menyenangkan. Sehingga ketika Anda itu betul-betul sudah senang, Anda sudah membuat Anda itu merasa nyaman, ya sudah, Bapak Ibu sudah berhasil. Karena kelas daring itu kata kuncinya adalah ketika pengajarnya senang, mahasiswanya senang. Begitupun juga dengan sebaliknya. Nah, ini ada penelitian Bapak Ibu yang terbaru. Kemarin sempat saya ambil dari Instagram ya, kalau tidak salah. Bisa tolong diperbesar sedikit, Mbak. Oke. Baik, Bapak Ibu bisa men-zoom dari layarnya. Pembelajaran yang dilakukan dosen itu 427. Kebijakan pendukung akademik 153. Ini adalah orang-orang yang melihat ya. Jadi semakin jumlahnya banyak, itu semakin kurang bagus. Ternyata yang paling banyak di sini adalah penelitian ini dari Clepron Media, materi kurang jelas Bapak Ibu. Jadi dosen, ini ada sampai 1299, itu materinya kurang jelas. Nah ternyata mahasiswi ini tidak begitu, apa istilahnya ya, tidak begitu mempermasalahkan dengan yang namanya jaringan sebenarnya. Memang jaringan itu penting ya. Memang jaringan itu penting, tetapi dari materi yang dari slide yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya ini bahwa 1299 koresponden lebih banyak mengisi pertanyaan tentang apakah materi dosen itu diberikan dengan jelas. Ternyata kebanyakan mengatakan bahwa materi itu tidak bisa diberikan dengan jelas. Nah, ini penelitian yang mendukung lagi Bapak Ibu. Ya, penelitian ini mendukung dari 1.100 mahasiswa yang menjadi responden, hanya 22,5% saja merasa terpenuhi. Sedangkan 77,5% mahasiswa merasa tidak terpenuhi. Jika mahasiswa yang merasa tidak terpenuhi diklasifikasikan berdasarkan klaster, sebagaimana tampilan di atas, maka data menunjukkan bahwa klaster Saintek menduduki peringkat pertama, diikuti baru sekolah vokasi, kemudian tentang medis, agro, sosial humaniora, itu ada pada peringkat terakhir. Nah, dari hal-hal yang simpel ini tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa ternyata tadi materi itu bisa menjadi jelas dan tidak jelas tergantung dengan mood seorang dosen. Nah, kalau sudah menjaga mood dosen, wah ini ujung-ujungnya adalah Anda harus sekali lagi menjadi seorang coach. Tidak hanya sebagai seorang dosen, tapi seorang coach. Makanya kenapa pelatihan kali ini kita sebut dengan CMC, Coach
coaching, mentoring, and juga counseling. Bagaimana kami melatih Anda sebagai seorang coach. Dosen tidak hanya menyampaikan materi, tapi mengajak berdiskusi, mengajak interaksi dengan teknik edutainment. Caranya bagaimana? Langsung saja, tadi opening di awal. Bapak suka traveling, hobinya bernyanyi, atau hobinya main sepak bola, atau misalnya hobi Anda itu dengan tanaman, Anda tinggal sampaikan saja, Mbak, Mas, apa kabar semuanya? Sebelum kita masuk ke mata kuliah tentang pengembangan budaya dasar, Bapak ingin sampaikan ya, kalau tadi pagi, Bapak itu membeli sebuah tanaman. Nah, tanamannya itu ternyata sangat unik loh. Uniknya ada di mana? A, B, C, D. Bapak Ibu, sekali lagi, mahasiswa itu suka dengan dosen yang memiliki pemikiran out of the box. Jadi, siang hari ini, nanti masuk ke sesi selanjutnya, karena sesaat lagi di wilayah Bapak Ibu sudah mau adzan zuhur ya. Bagaimana seorang dosen meng-create kelas itu out of the box. Nanti setelah istirahat, saya akan memberikan tugas kepada Anda, ya, satu persatu setiap orang akan dalam bentuk PowerPoint boleh, dalam bentuk textbook boleh, atau dalam bentuk desain materi boleh, satu slide saja. Bapak Ibu silahkan membuat tentang SOP, Standard Operational Procedure mahasiswa dan juga dosen. Aturannya bagaimana dibuat yang lebih menyenangkan agar mata kuliah itu menjadi hal yang luar biasa. Oke, saya ulangi lagi. Create new class out of the box. Nah, Bapak Ibu semuanya, yang ingin saya sampaikan kepada Anda bahwa bagaimana menyiapkan kelas itu yang menarik, itu sangat penting. Sekarang saya akan menuju kepada Ibu atau Mbak Ana Rizka. Ya, selamat siang Ibu Ana Rizka. Ibu atau Mbak ya? Mbak. Mbak Ana Rizka ya? Iya, benar. Ya, Mbak Ana Rizka. Oke. Mbak Ana Rizka sehat-sehat? Alhamdulillah, sehat. Luar biasa. Alhamdulillah. Apa yang ada dalam hati Anda ketika ada pelatihan ini dari pagi sampai dengan sekarang? Perasaan Anda bagaimana? Pertama, semangat. Karena, kan kita sudah perkuliahan selesai, terus ada pelatihan seperti ini tuh kayak dikasih vitamin baru gitu. Jadi tambah semangat, tambah ilmu, nanti kan kita bisa ngembangin, oh ternyata kelas saya bisa dibikin gini ya, kelas ini bisa dibikin gini. Nah itu fungsinya gitu, pelatihan kayak gini. Oke, apa yang, kalau tadi pada saat kita berlatih olah vokal, apa manfaatnya bagi Anda tadi? A, B, C, gitu. Nah, nanti tadi kan sudah disampaikan kalau penelitiannya kurang di muatan materi. Nah, kalau mungkin kelasnya tatap muka, seperti ini daring, kalau intonasinya pas, tepat, nanti juga penerimaan mahasiswanya jadi lebih baik. Nah, itu fungsinya kayaknya itu sih, vokalisasinya itu buat itu. Ya, oke. Baik, kalau begitu saya langsung akan membuat challenge kepada Mbak Ana Rizka. Oke, challenge-nya bukan nyanyi. Silahkan ya, membuat puisi. Aduh. Ya, silahkan ya, buat puisi. Ya, silahkan sedikit saja, mungkin ya 2-3 bait saja. Pantun juga boleh. Orang-orang di sana keren-keren kan pantunnya, suka main pantun gitu ya. Saya orang Jawa Tengah, orang Purworejo. Ya, untuk peserta Antasari Idol kali ini tidak menyanyi tapi akan memberikan puisinya. Kita lihat apa yang akan disampaikan oleh dari Ana Rizka. Silahkan. Aduh, tiba-tiba ngeblank ini harus apa ya? Pagiku cerah, mentari bersinar sepanjang hari. Kemudian aku bertemu teman-teman dan semangat, bahagia. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Ana, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Wah, seandainya ya Bapak Ibu kita bertemu secara offline, saya pasti akan bisa ngerjain Bapak Ibu satu persatu sampai terbahak-bahak.
Baik, Bapak Ibu, sebelum kita istirahat bersama-sama, saya ingin sampaikan lagi bahwa apa yang baru saja saya lakukan kepada Mbak Ana, kepada Bapak Ibu dosen yang secara mendadak saya sampaikan, saya sedang melatih otak kanan. Otak kanan itu harus dilatih sesegera mungkin. Otak kanan itu harus segera bergerak set, harus bergerak set lagi. Kenapa? Karena kalau otak kanan tidak dilatih, yang berbahaya itu begini Bapak Ibu. Saya akan menulis sesuatu ya, semoga Bapak Ibu sebelum kita istirahat, kalau sudah pernah mendengar tulisan atau kata-kata ini Bapak Ibu. Ya, tulisannya adalah neurokorteks. Ya, tulisannya adalah neurokorteks. Neurokorteks ini adalah sebuah proses yang ada dalam otak kita, Bapak Ibu. Otak kanan, otak kiri, tadi masuknya di dalamnya neurokorteks ini, di dalamnya ada otak kanan, otak kiri, otak tengah. Neurokorteks yang membuat seseorang makin sehat atau makin tidak sehat. Orang-orang yang otak kirinya berlebihan, neurokorteksnya akan semakin menyempit, Bapak Ibu. Ada yang disebut sebagai enzim kebahagiaan. Orang-orang yang enzim kebahagiaannya itu kecil, maka neurokorteksnya akan semakin menyempit. Orang-orang yang neurokorteksnya itu menyempit, maka enzim kebahagiaannya juga akan menyempit. Lalu bagaimana cara membuat enzim kebahagiaan ini selalu bahagia? Neurokorteksnya harus dibuka, Pak. Neurokorteks itu kalau misalnya ada di otak kita, kalau kita itu menghirup oksigennya itu tidak bisa maksimal, maka neurokorteks akan menyempit. Tapi kalau kita bahagia, itu neurokorteks akan membuka. Kita stres, Pak, neurokorteks menyempit lagi. Kita bingung, kita ragu, kita tidak mampu dalam memberikan motivasi kepada diri kita, maka yang terjadi neurokorteksnya semakin menyempit. Kalau neurokorteksnya semakin menyempit, enzim kebahagiaannya kita semakin hilang, maka yang terjadi kita akan demotivasi. Kalau motivasinya kita sudah hilang, kita tidak bisa berkreasi, Bapak Ibu. Kita tidak bisa membuat diri kita semakin maju dan berkembang. Dosen adalah sebuah profesi, Bapak Ibu. Lawyer, trainer, guru, dosen, dokter, dan lain sebagainya, itu adalah profesi. Tetapi siapakah dosen-dosen yang berkualitas? Apakah mereka yang sudah sampai ke tahap lanjut untuk kuliah dan terus-menerus? Belum tentu juga. Orang-orang yang bahagia menjadi seorang dosen adalah dia yang bisa menghargai dirinya sendiri, yang dia selalu bisa menjaga kesehatannya, dan ketika mengajar selalu dalam kondisi yang bahagia. Neurokorteksnya semakin membuka, kreativitas otak kanannya semakin masuk. Lalu hal sepele apa Bapak Ibu yang harus dilakukan oleh kita semuanya agar otak kanan kita meningkat, agar neurokorteks kita semakin terbuka, agar enzim kebahagiaan kita semakin membuka? Pagi hari lakukanlah yang namanya teknik afirmasi. Teknik afirmasi Bapak Ibu bisa, biasanya kalau untuk kita umat muslim setelah berdoa, setelah kita melakukan ibadah sholat subuh, kita keluar rumah menghirup udara pagi sambil mengucapkan, ya Allah ya Tuhan, terima kasih, saya bersyukur saya bekerja di UIN Antasari sebagai seorang dosen. Izinkan saya menjadi seorang dosen yang terbaik. Terus aja Bapak Ibu. Terus aja Anda lakukan seperti itu. Itu akan membuat neurokorteks Anda semakin meningkat. Itu akan menambah enzim kebahagiaan Anda semakin meningkat. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi saya ingin melihat wajah-wajah Bapak Ibu semuanya dengan enzim kebahagiaan. Saya minta semuanya tersenyum. 1, 2, 3. Yes. Masih ingat ya 5 huruf di jari tangan kanan Bapak Ibu semuanya? Sekarang semuanya begini Pak, Bu. Yes. Nah, ini yang mau screenshot juga boleh. Jadi 5 huruf ini adalah YAKIN. Nanti ketika saya sampaikan salam YAKIN,
Anda semua langsung menyampaikan saya yakin. Sekarang tolong dibuka dulu semua. Dibuka mikrofonnya dulu. Ya, dibuka dulu. Oke, baik. Terima kasih sudah dibuka semuanya. Ketika saya bilang salam YAKIN, Anda mengatakan saya yakin. Gitu ya. Salam YAKIN. Yakin. Sekali lagi. Salam YAKIN. Saya yakin. Baik, saya ada yel-yel berikutnya lagi. Ketika nanti saya sampaikan CMC Win Antasari, Anda menjawab kelas daring menyenangkan. CMC Win Antasari, jawabannya kelas daring menyenangkan. Ya. CMC Win Antasari, kelas daring menyenangkan. Sekali lagi, CMC Win Antasari, kelas daring menyenangkan. Salam YAKIN. Saya yakin. Oke, saya Risma Kusmanendra. Ucapan terima kasih Bapak Ibu. Sebelum istirahat, sekali lagi Bapak Ibu seperti biasa minum air putih yang banyak, kemudian istirahat, makan, bertemu dengan keluarga. Jangan lupa Bapak Ibu, fungsi dari WFH ini adalah mendekatkan kepada keluarga. Ajak si kecil makan bersama, ajak yang sudah berkeluarga makan bersama, ajak bincang-bincang, salurkan hal positif karena itu akan menambah aura positif, menambah enzim kebahagiaan, dan akhirnya neurokortek kita semakin bagus, kita semakin sehat, dan kita semakin bahagia dan menjadi dosen yang lebih luar biasa. Sukses untuk Anda semuanya. Saya Risma Kusmanendra dari tim Kristal Indonesia Management. Kita nanti bertemu 1 jam mendatang untuk teknik-teknik CMC yang lain. Terima kasih. Salam Kristal Indonesia Management. I care, I believe, I dare to dream. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.